Begini Tijen, alhamdulillah. Sesuai janji kita akan bikin tutorial masak jantung pisang atau ontong gedang ala orang kampung anti gagal. Biasanya kalau di kampung itu dimasak menjadi ada dua pilihan masakan. Yang pertama dibikin sayur, yang kedua dibikin sambal. Yang pertama dulu kita bahas, yaitu dibikin sayur. Bumbunya sayur pada umumnya seperti sayur lodeh, tapi kalau di kampung itu biasanya bumbunya itu cabai, bawang merah, bawang putih, sama jahe dan kunir. Itu aja kalau di kampung biasanya, sama penyedap rasa, sama micin dan garam. Hanya itu aja paling umum di kampung. Jarang ditambah bumbu-bumbu lainnya kalau untuk sayurnya. Terus yang kedua dibikin sambal. Sambal itu bumbunya kalau di kampung itu sangat mudah dan simpel, tapi rasanya biasanya salah satu favorit di kampung, yaitu diduetkan dengan kulupan nanti. Kulupan itu ya daun-daunan, biasanya kalau di kampung itu diambil dari kebun, tumbuhnya liar tanpa bahan kimia. Biasanya yang paling banyak itu daun ini singkong kayak gini, sama daun pepaya, karena banyak di kebun itu tumbuh liar kayak itu tinggi itu juga daun pepaya. Itu juga ini kan daun pepaya itu, yang tinggi itu sama yang pendek ini. Ini kita juga sambil berburu jantung pisang ini atau ontong gedang ini. Nih habis ini diambilin, ini bekas-bekas diambilin tuh, bekas-bekas diambilin itu direbus, kulupannya direbus. Setelah direbus nanti dimakan sama sambal jantung pisang itu. Tapi cara masaknya unik. Jantung pisang itu biasanya jarang direbus, tapi kebanyakan itu direbus juga bisa, tapi kebanyakan kalau di sini itu dibakar. Dibakarnya apa? Dibakar sampai tanpa dibersihkan dulu. Maksudnya dibersihkan itu apa ya? Itu yang merah-merah yang tua itu tidak dibuang, jadi dibakar. Baru nanti kalau sudah dibakar matang, baru yang tua-tua dihilangkan, dari diambil yang tengah yang masih warnanya putih itu, maksudnya kayak gitu. Bumbunya kalau di sini sambalnya itu simpel juga bumbunya. Cabenya biasanya digoreng, terus pakai bawang putih dan kencur biasanya itu, sama micin sama garam atau uyah. Kalau di kampung cuma itu aja, itu sudah lumayan nikmat, salah satu favorit. Terus nanti kalau ada, tapi ini nggak wajib, kalau ada itu dikasih daun jeruk, itu sudah sangat nikmat itu. Tapi yang perlu dicatat lagi, ini sambil cari-cari nih ketemu satu, ini kita berburu jantung pisang sambil cari-cari tempat lain juga. Nah, ini yang perlu dicatat lagi, sebelum dimasak ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, pastikan dulu jenis jantung pisangnya atau ontong gedangnya tidak jenis yang pahit. Nanti akan kita bahas sendiri di belakang. Maksudnya yang enak, salah satunya Singapura itu nggak pahit, jadi kalau dimasak itu rasanya nikmat. Ada juga jenis-jenis pisang yang kalau dimasak itu rasanya pahit. Yang pertama dulu, sebelum dimasak itu harus dipisahkan antara jantung pisang yang tua dan yang muda. Biasanya yang agak keras itu, yang tua itu tidak diikutkan untuk dimasak, karena nanti kalau dimakan alot atau susah seperti itu. Terus pokoknya dibersihkan, diambil yang masih agak muda. Yang agak tua-tua itu biasanya yang bagian luar itu dibuang. Terus kalau misalkan terpaksa diambil,
itu nanti sebelum dimasak kan direbus dulu kalau di kampung biasanya. Perebusan itu direbus duluan. Tujuannya apa? Ketika nanti yang agak muda direbus, yang agak muda itu tidak lembek. Dan yang tua-tua itu, yang agak tua bisa lebih lembek atau lebih lunak seperti itu. Dan yang paling penting lagi ya, yang bagian bunganya itu yang nanti akan jadi pisang, biasanya yang jadi pisang itu gitu kan. Kalau sudah jantung pisang kan tidak jadi pisang lah. Itu kalau dimasak untuk sayur itu yang bagian jarumnya, kalau di kampung namanya apa ya? Kalau kalau di kampung biasanya tuh yang bagian tengahnya itu ada seperti jarum. Itu sangat alot, susah untuk dimakan. Susah untuk putusnya kalau dimakan itu. Nah, itu dia ambilin atau dibuang. Ya memang harus tenaga ekstra untuk buangnya, harus dipilih satu-satu. Tapi kalau sudah terbiasa ya juga enak aja, santai. Seperti itu. Itu langkah-langkah ya sebelum dimasak harus diperhatikan agar hasilnya nanti maksimal dan tidak alot. Seperti itu kalau di kampung. Dan ini kita akan coba sesuai janji kita tadi. Lah, jenis-jenis pisang yang ontongnya atau jantung pisangnya tidak dimakan atau tidak bisa dimakan. Ya bisa dimakan, cuma rasanya pahit, biasanya kayak gitu. Ini yang tidak diambil biasanya. Salah satu jenisnya yang tidak diambil itu ini. Ini namanya pisang Ambon. Itu agak pahit biasanya. Kalau di kampung tidak dimasak. Ini yang salah satu jenisnya. Kalau yang bisa dimasak itu yaitu tadi salah satunya Singapura yang ini Singapura ini yang akan kita ambil ini Singapura ini salah satu favorit di kampung nih, salah satu favorit di kampung nih, dan kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Susah. Alhamdulillah jatuh. Kita dapat satu. Alhamdulillah. Ini salah satu jenis hewan favorit Singapura ini. Singapura itu kalau di tempat lain mungkin ada yang bilang siem, ada yang bilang pisang madu. Pokoknya jenis pisang yang biasa digunakan untuk sale, yang favorit untuk bahan baku sale. Karena kalau sudah matang buahnya, sangat masak itu, pokoknya matang full, itu rasanya manis sekali, sangat manis. Kita tinggal dulu, kita akan cari yang bagian bawah, yang agak bawah, karena di sana kemarin kita berburu untuk deteksi awal, ada satu ini di kebun secara alami dan gratis untuk alam. Kalau mungkin di kota kan beli, kalau di kampung alhamdulillah disediakan oleh alam. Ini bener, ini ada satu lagi nih. Alhamdulillah ini ketemu ini. Kita tinggal motong, kita tinggal ngambil. Ini jenisnya Singapura juga ini, karena di sini nih banyak Singapura sama gedang kidang. Kalau di sini namanya gedang kidang itu yang warnanya merah itu, kalau di sini namanya gedang kidang. Tapi gedang kidang itu jarang bisa juga. Gedang ini Singapura, kidang juga biasanya bisa, cuma salah satu pilihan utama ya ini sama Singapura, sama satunya itu kepok, salah satu favorit tuh. Alhamdulillah dapat 2 hari ini. Oke, mungkin segitu dulu. Kita akan masak.
kita akan masak karena alhamdulillah dapat 2. Di rumah sudah ada 2, berarti 4. Nah, paling enak lagi sayur ini itu kalau kondisinya sudah blendrang. Kalau di kampung blendrang itu apa ya? Blendrang itu pokoknya sayur sudah berumur sekitar 2 hari, itu blendrang. Itu rasanya nikmat, apalagi bumbunya pedas. Pagi-pagi dimakan sama nasi tiwul atau nasi dari singkong itu nikmatnya pokoknya tiada tara kalau di kampung. Dan rasanya ada sedikit kenyal gitu. Itu sangat alhamdulillah pokoknya. Ini kita ambil lagi, terus kita bawa pulang. Alhamdulillah, 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 kita dapat 2. Alhamdulillah, kita dapat 2. Oke, demikian dulu. Jika teman-teman punya pengalaman menarik seputar potensi di kampung, baik peternakan, pertanian, bisa di-share di kolom komentar. Matur suwun.